Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi satu bagian firman Tuhan yang saya percaya semua kita pasti diberkati. Karena firman Tuhan ini pun menguatkan saya, saudara. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Setiap ayat yang memberkati kita, kita boleh katakan amin. Oke, karena itu deklarasi. Puji nama Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya ulang sekali lagi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tidak enak, saudara. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini judul khotbah saya berikan judul Pusat Pelatihan Allah. Semua katakan sama-sama. God's Training Center, pusat pelatihan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara akan setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa budaya yang kita hidupi pada masa-masa ini, budaya yang kita hidupi pada era sekarang ini, saudara, bisa dikatakan budaya yang membuat kita semakin tidak siap untuk menghadapi kesulitan hidup. Hari ini semua kita, banyak orang ingin segala hal yang dia hadapi itu bisa dilewati semudah mungkin. Hari-hari ini orang ingin segala sesuatu itu berlangsung semudah mungkin. Kalau bisa dengan instan masalahnya selesai. Hari ini kita memiliki banyak aplikasi di HP kita yang hanya dengan sekali klik masalah kita mungkin bisa selesai. Oke, dulu mana ada Grab, dulu mana ada Gojek, dulu mana ada Tokopedia, dulu mana ada Shopee, Bukalapak, dulu nggak ada, saudara. Tapi sekarang cuma lagi duduk klik, Anda bisa beli barang dari Jakarta, klik dari Cina, men. Semua mudah, amin. Yang suka shopping online katakan amin. Nah, tapi ini bukti bahwa ini bukti bahwa budaya yang lagi kita hidupi adalah budaya yang semua orang ingin segala sesuatu itu serba mudah. Betul, saudara, amin. Dan hal yang sama juga terjadi dalam kekristenan. Oke. Orang menyukai bagian-bagian yang indah dalam kehidupan kekristenan. Orang tahu bahwa Allah itu murah hati, Dia panjang sabar, Dia penuh kebaikan, Dia penuh belas kasihan. Kita senang mendengar bahwa Allah itu pemurah, pengasih, panjang sabar. Kita senang mendengar bahwa Allah itu Dia Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kita senang waktu kita mendengar bahwa Allah itu Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Kita senang waktu kita mendengarkan bahwa Allah itu Allah yang berperang, yang kasih kita kemenangan, Allah Jehovah Nisi. Tapi ada satu sisi lain dalam kehidupan kekristenan yang saya mau katakan sungguh tidak populer, dan orang tidak suka hal ini. Ini bagian yang paling sulit, dan kalau boleh, kalau bisa, saudara, orang ingin skip. Kalau ada tombol untuk mempercepat, dia akan skip, lewat aja gitu. Saudara, semua orang ingin segala sesuatu berjalan semudah mungkin, segampang mungkin, seenak mungkin. Oke. Sekali lagi, kalau boleh tekan lagi tombol percepat, skip, dia lewat.
Tapi dalam hubungan kita dengan Yesus tidak ada yang seperti ini. Karena justru dalam hubungan kita dengan Yesus, ketika datang kesulitan dan kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, disitulah kita mendapati bahwa hubungan kita semakin akrab, semakin dekat dengan Yesus. Katakan amin. Ya, kalau ada masalah jangan pernah skip. Karena dalam kesulitan kita mulai belajar bergantung untuk Tuhan. Saya ingat Bapak Gembala pernah bilang problem is good. Dan selalu itu dikumandangkan dari mimbar ini, masalah itu baik. Okay? Jangan pernah Anda menolak masalah. Nah, dengar baik-baik. Siapapun yang memberitahu Anda bahwa mengikuti Yesus itu mudah, saya kasih garansi orang itu tidak pernah mengikuti Yesus. Sekali lagi, siapapun yang katakan buat Anda bahwa mengikuti Yesus itu mudah, saya kasih garansi orang itu tidak pernah mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk buat hidup kita semakin mudah, tapi Yesus datang pada kasih arti bagi kita bahwa dia lebih dari hidup. Katakan amin. Karena faktanya, kenyataannya adalah bahwa ada banyak orang benar juga yang hidup benar, tapi dia hadapi kesulitan, masalah. Itu fakta, saudara. Sekali lagi, jadi Yesus datang bukan supaya hidup kita menjadi semakin mudah, kayak klik aja lewat, bukan. Tapi Yesus datang supaya kita mengerti bahwa Yesus buat arti hidup kita semakin berarti. Dia lebih dari hidup. Konteks kitab Ibrani ini ditulis adalah untuk orang-orang Yahudi pada masa itu yang hidup di bawah penindasan orang Romawi. Ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berjuang untuk mengikuti Yesus, dan pada masa itu mereka ditekan, diintimidasi, disesah, dicari untuk dibawa ke dalam penjara. Dan ini orang-orang yang berada dalam tekanan yang begitu luar biasa, kesulitan yang sangat besar, luar biasa pada masa itu. Dan mungkin beberapa dari antara mereka mulai kehilangan semangat, mulai putus asa, mulai lesu. Dan inilah tujuan kitab Ibrani dituliskan bagi mereka. Jika Allah itu baik, kenapa semua hal ini harus saya lewati? Dan ini saya bilang ini pertanyaan klasik. Ini pertanyaan klasik yang hampir semua orang, hampir semua orang yang tidak mengenal Yesus pertanyakan. Kalau Allah itu baik, kenapa saya harus menderita? Kalau Allah itu baik, kenapa harus saya melewati ini kesulitan hidup? Kalau Allah itu baik, kenapa rumah tangga seperti gini? Kalau Allah itu baik, kenapa anak saya seperti gini? Orang mulai mempertanyakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika orang masuk dalam kesulitan hidup. Bukan tidak mungkin ada di antara semua kita yang hadir pagi hari ini, kita juga mempertanyakan hal yang sama. Kalau Allah itu baik, kenapa hubungan saya dengan istri saya seperti gini? Kalau Allah itu baik, kenapa suami saya selingkuh? Kalau Allah itu baik, kenapa anak-anak saya seperti gini hidupnya? Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu baik, kalau Allah itu baik, mengapa ini, mengapa itu, dan lain-lain. Orang sama sekali tidak mengerti. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan waktu kita ada dalam kesulitan hidup? Oke. Ketika Allah melatih kita lewat kesulitan hidup, lewat masalah-masalah hidup, apa yang harus kita lakukan? Dan saya singkat saya kasih tips ini, namanya 3I. Semua katakan 3I. 3I. Yang pertama, ingat Yesus. Semua katakan ingat Yesus. Dan ini yang harus Anda lakukan ketika Anda ada dalam masalah kesulitan hidup. Yang pertama yang harus Anda ingat, yang harus Anda bikin adalah ingat Yesus. Sama-sama kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang pertama yang harus kita lakukan waktu kita ada dalam kesulitan, ingat Yesus. Memang ada banyak tips, saudara. Kita berdoa, kita menyembah dari Yesus. Hari ini saya ingin tambahkan sedikit saja, saudara. Oke. Yang kita lakukan sebagai orang percaya waktu kita ada dalam kesulitan, yang pertama ingat Yesus. Pertanyaannya, mengapa penting untuk mengingat Yesus? Karena Yesus tidak asing dengan yang namanya kesulitan. Setuju? Amin. Dan lihat, semasa Yesus hidup, Dia tidak asing dengan yang namanya kesulitan. Karena kemanapun Yesus melangkah, ada orang yang menolak Dia, ada orang yang cari Dia untuk dibunuh. Hidup Yesus nggak semudah itu, saudara. Tidak sepenuhnya enak. Kalau Anda baca kitab, Anda akan temukan bahwa waktu Yesus hidup, Dia sama
sekali tidak asing dengan kesulitan, dia akrab dengan kesulitan. Oke. Yesus mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk dari yang mungkin kita alami sekarang. Dianiaya, difitnah, diolok-olok, dibunuh untuk saudara dan saya. Itu saudara. Dan penulis Ibrani kasih tahu kita, beritahu kita untuk mengingat apa yang Yesus alami bagi kita, sehingga kita tidak menjadi lemah, supaya kita nggak jadi putus asa. Orang-orang yang hilang pengharapan tidak, karena Yesus pun mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih dari yang kita rasakan saat ini. Betul saudara, amin. Artinya kalau Yesus bisa bertahan sampai selesai, maka kita pun bisa, amin. Pastor, Yesus kan Tuhan. Loh, jangan salah saudara. Justru dalam wujud dia, wujud Allah sebagai manusia, dia ingin buktikan bahwa dalam daging manusia kita bisa. Oke, jadi kalau Yesus bisa lewati, maka saudara dan saya kita juga bisa. Amin. Amin. Boleh bilang buat orang kiri kanan, kalau Yesus bisa, kita juga bisa. Kalau Yesus bisa lewati, saudara dan saya kita juga bisa lewati. Amin. Saudara perhatikan dengan baik. Oke, ini yang saya tadi bilang. Pergumulan melawan dosa dalam konteks ini bukan pergumulan melawan dosa dalam diri kita. Oke, dalam ayat yang tadi yang kita baca, oke, sekali lagi, pergumulan melawan dosa dalam konteks ini bukanlah pergumulan melawan dosa dalam diri kita, dalam diri mereka, orang-orang Yahudi pada masa itu, bukan. Ini tidak mengacu pada pergumulan mereka melawan hawa nafsu, kesombongan, kemarahan, keserakahan, kepahitan, dan lain-lain. Tapi pergumulan melawan dosa di sini adalah pergumulan melawan dosa dari luar mereka. Ini mengacu pada dosa yang orang bikin di luar terhadap mereka. Jadi mereka bergumul bukan karena dosa mereka, tapi karena dosa orang lain yang dibuat pada mereka. Ini konteksnya saudara. Dan saya bilang mungkin sama halnya dengan situasi yang saat ini Anda dan saya kita rasakan, kita alami. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa ada orang yang menusuk Anda dari belakang. Teman Anda di kantor menjelekkan Anda, berusaha untuk menjatuhkan Anda. Ini dosa yang orang buat di luar kepada Anda. Dan mungkin Anda lagi sementara bergumul dengan hal ini. Orang lagi fitnah Anda, jelek-jelekan Anda, ingin jatuhkan Anda, ingin ambil alih Anda punya posisi dengan cara yang kotor. Mungkin orang tipu Anda, mungkin rekan bisnis Anda menipu Anda. Dia ambil Anda punya uang, dia bohongi Anda. Mungkin suami Anda selingkuh, mungkin istri Anda selingkuh. Ini dosa yang orang buat di luar, terhadap Anda. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Amin. Apapun yang orang lakukan dari luar untuk Anda, dengar baik-baik, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Allah tahu, amin. Dia tahu dan dia lihat itu. Ingat, dia Allah yang berdaulat atas alam semesta dan isinya. Dia tahu saudara. Yang di balkon, amin. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengambil alih hidup kita. Sekalipun mungkin kelihatannya itu di luar kontrol Anda, di luar kendali Anda, tapi percayalah bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah. Gak ada satupun yang terjadi di luar kontrolnya Allah. Makanya kita bilang bahwa baik atau buruk itu dikerjakan bagi kita, good or bad. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa aja, baik atau buruk. Untuk apa? Kita bilang untuk kebaikan kita. Dan kalau Anda punya masalah hari ini, percayalah bahwa itu untuk kebaikan Anda. Dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami, di situ Allah selalu hadir. Allah hadir, dia nggak langsung kasih solusi bagi kita. Kenapa? Karena Allah itu lebih tertarik dengan proses daripada hasil akhir. Yang tujuh katakan amin. Waktu dia hadir, dia nggak langsung kasih solusi, tidak saudara. Tapi dia ingin proses kita. Dia ingin proses suami lewat istri dan sebaliknya. Orang tua lewat anak dan sebaliknya. Karyawan lewat bos di kantor, sebaliknya saudara. Dia nggak langsung kasih solusi, tapi dia ingin proses kita. Proses. Sekali lagi, Allah lebih tertarik pada proses dibanding hasil akhir. Percayalah saudara. Waktu kita mengalami proses Allah, hasil akhirnya adalah hasil yang terbaik. Kenapa? Karena dia Allah tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Ketika Allah hadir, dalam masalah kesulitan hidup kita, percayalah Allah sementara melatih dan mendisiplinkan kita. Katakan latihan. Katakan latihan. Disiplin.
Waktu Allah hadir dalam hidup kita, waktu kita mengalami kesulitan, artinya bahwa Allah sementara melatih kita, Allah sementara mendisiplinkan kita. Oke. Jadi artinya kesulitan adalah bagian dari disiplin Allah bagi kita. Ya kan? Sekali lagi, kesulitan hidup adalah bagian dari disiplin Allah bagi kita. Ini sebuah paradigma yang lain yang saya ingin saudara-saudara kita ingin tangkap baik-baik. Supaya Anda tidak melulu berkata bahwa ini kalau saya sulit, ini karena Tuhan jahat. Enggak, saudara. Kita akan lihat. Oke. Kesulitan hidup yang kita alami, hidup yang sulit, masalah persoalan. Karena Allah ingin melatih kita, Allah ingin mendisiplinkan kita. Ada dua respons yang salah waktu orang dalam disiplin Allah. Biasanya ada dua respon yang salah waktu orang dalam kondisi didisiplinkan Allah. Oke. Yang pertama, jadi waktu orang didisiplinkan Allah, yang pertama orang cenderung menganggap enteng disiplin Allah. Dan yang kedua, bisa jadi orang itu menjadi putus asa. Ketika dia dalam disiplinnya Allah, orang itu bisa menganggap enteng disiplin Allah. Dan orang itu bisa menjadi putus asa ketika dilatih, ketika didisiplinkan. Kita lalu memposisikan Allah sebagai Allah yang jahat waktu kita didisiplinkan Allah. Kita pikir bahwa kita punya Bapa di surga adalah Bapa yang jahat. Allah kita adalah Allah yang jahat, Allah yang tidak mengerti kita. Padahal salah, saudara. Allah mendisiplinkan kita bukan karena Allah itu tidak peduli dengan kita. Allah mendisiplinkan kita karena Allah itu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Bukan dia jahat, bukan dia nggak peduli. Dari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, ini menarik, saudara. Bahwa orang tua yang menolak mendidik anaknya, bahwa orang tua yang menolak mendisiplinkan anaknya adalah orang tua yang sebenarnya tidak mengasihi anaknya. Orang tua yang tidak berani mendisiplinkan anaknya, saya mengatakan sesungguhnya sementara menyiapkan anaknya untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara atau rumah sakit jiwa. Anak dimanja dengan materi, dimanja dengan uang. Ketika salah nggak berani tegur. Saudara, ini konteks yang sejak lama sudah ada dalam firman Tuhan. Dalam gereja pun ada, saudara. Ibu Gembala pernah khotbah soal Imam Eli dengan Hofni Pinehas. Ada, saudara. Orang tua yang gak berani mengajar anaknya, mendisiplinkan anaknya. Dan saya bilang, sama dengan orang tua ini sementara mempersiapkan anaknya menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau rumah sakit jiwa. Orang tua ingin lebih dekat dengan anaknya. Dia bukan hanya ingin lebih dekat, tapi dia ingin anak-anaknya menyukai dia. Itu baik. Tapi dengar, ini bukan peran utama orang tua dalam keluarga. Peran utama orang tua dalam keluarga, didik anaknya dalam takut akan Allah. Dalam firman, bukan kasih manja dia dengan segala macam materi, uang dan lain-lain. Percaya waktu gak ada materi, dia bisa pencuri, dia bisa parlentik. Kalau dia kerja, dia ambil di kantor. Ini mental, saudara. Karena dari kecil dididik. Karena almarhum Bapak Gembala bilang itu, saudara, karakter itu bukan dibentuk dalam 1-2 tahun. Anak itu waktu kecil, dari dia mulai usia 2 sampai 5 tahun, itu semua hal dia simpan di sini. Di bawah memorinya, terekam di bawah alam sadarnya. Direkam dan dia bertumbuh dengan memori itu, saudara. Dia ingat itu. Dan ketika besar, ketika ada masalah, mungkin dia akan berespons, dulu kan kalau ada masalah mama yang ini, papa yang ini. Orang sering berharap lagi untuk Tuhan. Itu anak gak lagi berharap untuk Tuhan. Dia akan cari solusi, jalan keluar, jalan pintas, versi dia. Dan di gereja ini kami ajarkan supaya orang cari jalan keluar, itu versi Allah. Makanya orang tua punya tanggung jawab yang paling besar, didik anaknya dalam takut akan Tuhan. Dan itu mungkin bisa berarti bahwa terkadang Anda harus menjadi musuh, dan terkutip, musuh anak Anda demi untuk kebaikan mereka. Terkadang Anda mungkin harus menyakiti mereka, terkadang Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka demi untuk kebaikan mereka. Supaya anak Anda jadi baik. Karena Anda mengasihi anak-anak, amin. Anda ingin anak Anda jadi yang baik, amin. Ya, Anda ingin selusa Anda punya anak jadi orang berhasil. Caranya begini, saudara. Anda punya anak, dia ajak teman-temannya datang ke rumah, ya kan?
Betul? Main di rumah. Wah. Prak. Pica vas bunga yang beli di MCM itu. Di Informa. Ini cuma kali beli kredit like apa. Oke. Saudara, belum selesai dibayar lunas, tapi pecah. Oke. Saudara, kalau pecah kayak gitu, dia dengan teman-temannya, siapa yang Anda kasih disiplinkan? Siapa? Jadi ini dia ajak Kapolda punya anak, Pangdam punya anak bermain, ya kan? Dia ajak camat punya anak bermain dalam rumah, lalu pica itu vas bunga yang mahal sekali, ya kan? Atau barang apa kerusakan? Yang ada hukum siapa? Yang Anda disiplinkan siapa? Anak Pangdam, berani? Oke. Atau janganlah ketua RT punya anak orang lain lah. Anda berani nggak hukum mereka? Kenapa? Karena dia bukan anak Anda. Betul? Amin. Dia bukan anak Anda. Yang Anda hukum, yang Anda disiplinkan, pasti anak Anda. Mereka bukan anak Anda. Dengar baik-baik. Anda mungkin ada dalam gereja. Tapi kalau Anda nggak dihukum Tuhan, kalau Anda nggak disiplinkan Tuhan, Anda bukan anak Tuhan. Kalau Anda bikin salah, lalu semua kayak baik-baik saja, Anda bukan anak Allah. Kalau Anda bikin kesalahan, Anda didisiplinkan Allah, Anda itu anak Allah. Betul? Kita di konteks tadi, saya akan hukum anak saya. Orang lain punya anak, sudah mungkin lapor dia punya papa sajalah. Yang saya kasih disiplinkan, saya punya anak. Tapi jika Allah mendisiplinkan kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Dan dia mengasihi kita. Amin. Jadi disiplin Allah adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Waktu Allah mendisiplinkan kita, Anda dan saya, itu bukti bahwa kita adalah anak-anaknya. Itu bukti bahwa dia mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa yang kita lakukan waktu kita dalam kesulitan? Tadi yang pertama apa? Ingat Yesus. Yang kedua, ingat tujuan Yesus. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, sebelum saya lanjut, ini penting. Ini note. Saudara, ini penting bagi kita bahwa ada perbedaan antara hukuman dan disiplin. Ada perbedaan antara hukuman dan disiplin. Nah, hukuman itu konotasinya negatif. Okay. Hukuman adalah sesuatu yang dilakukan sebagai pembalasan atau pembayaran. Itu hukuman konotasinya negatif. Sesuatu yang dilakukan sebagai pembalasan atau pembayaran. Apa yang dia bikin, dia itu harus dibalas, harus dibayar. Caranya hukuman dijatuhkan, 5 tahun, 3 tahun itu hukuman. Oke. Jadi katakanlah kalau saya pukul seorang jemaat di tempat ini dan saya dipecat, itu hukuman yang harus saya tanggung. Oke. Tapi disiplin itu beda. Disiplin konotasinya positif. Kalau hukuman konotasinya itu negatif. Kalau konotasi yang positif itu disiplin. Disiplin itu bukan pembalasan atau bukan pembayaran, tapi disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Jadi apa yang kita bikin itu baik untuk dia, itu disiplin. Itu bukan hukuman. Oke, hukuman beda, saudara. Apa yang harus dia bayar karena apa yang dia buat. Tapi disiplin beda. Disiplin dikasih karena itu untuk kebaikan dia. Makanya tadi saya bilang konotasinya positif. Dan ayat yang ke-9, saudara, kalau kita lihat, oke, penulis Ibrani dia kasih perbandingan antara Bapa di dunia, Bapa duniawi dengan Bapa yang di sorga. Bapa duniawi mendisiplinkan kita dan kita harus berterima kasih karenanya. Amin, betul? Ya kan? Tapi mereka mendisiplinkan kita untuk hidup yang sementara ini, mungkin 70 tahun waktu mereka hidup. Dan efeknya mungkin ya sementara selama mereka juga hidup. Tapi Bapa surgawi mendisiplinkan kita untuk hidup yang kekal. Dan efek dari disiplin yang Allah bikin itu sifatnya kekal. Kalau Bapa duniawi efeknya cuma sementara setelah mereka hidup 70 tahun.
Tapi kalau Bapa surgawi kasih kita disiplin, itu efeknya kekal. Semua katakan kekal. Dan jika kita menghormati Bapa kita di dunia, ini kata Ibrani tadi ya. Oke. Jika kita menghormati Bapa kita di dunia untuk disiplin mereka dalam kehidupan yang sementara ini, kata Alkitab, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa surgawi yang mendisiplinkan kita untuk kehidupan yang kekal? Jadi kalau dalam masalah persoalan karena Allah sementara mendisiplinkan kita, itu baik. Kenapa? Karena berguna untuk kekekalan. Amin. Tidak ada disiplin yang dikasih tanpa punya tujuan. Setiap disiplin dikasih karena punya tujuan. Jadi apa tujuan Allah mendisiplinkan kita? Jelas tidak kita bilang, tujuannya adalah agar supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maksud Allah adalah supaya kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia. Semakin hari semakin dewasa. Amin. Semakin hari semakin bertumbuh. Guys, terlihat setiap orang yang keluar dari masalah persoalan hidup, dia semakin hari semakin kuat. Waktu dia ada masalah lagi, dulu pernah bisa, sekarang pun bisa. Semakin hari semakin kuat. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan, lihat, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Awalnya mungkin sakit, betul saudara, amin. Nggak enak, nggak nyaman saudara. Tapi percayalah saudara, hasil akhirnya jauh lebih sukacita. Jauh lebih baik hasil akhirnya saudara. Tapi percayalah saudara, seiring berjalannya waktu, kita akan dapat melihat buah yang baik dari disiplin Allah bagi kita. Dan dalam ayat yang tadi saudara kita lihat, kata yang penulis gunakan di sini adalah kata dilatih. Tadi kan? Oke. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kata dilatih. Semua katakan dilatih. Nah, kata dilatih ini saudara yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani ini, saudara, adalah kata Yunani dari mana asal kata gym diambil. Semua katakan gym. Kita akan menjadi lebih kuat ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak pernah menjadi lebih kuat kalau kita tetap dalam zona nyaman kita. Ketika Anda berani keluar dari zona nyaman Anda, percayalah Anda akan mendapati bahwa Anda sekarang lebih kuat dari yang sebelumnya. Betul? Akhirnya mereka temukan, oh sebenarnya I am stronger than I think. Makanya saya bilang masalah itu baik, kesulitan itu baik. Amin. Karena Tuhan mau kita nggak jadi orang Kristen yang punya mental lembek, orang Kristen gampangan. Dalam kesulitan Allah melatih kita untuk berjuang lebih keras, lebih kuat, lebih keras, keluar dari kita punya zona nyaman. Jadi saudara, jangan pernah menyerah. Bilang buat orang di kanan, jangan menyerah. Jangan berhenti sebelum Anda melihat hasil akhirnya. Percayalah setiap proses punya hasil akhir itu baik. Jangan menyerah. Waktu Anda menyerah, mungkin Anda sebenarnya sudah satu langkah lebih dekat dengan Anda punya hasil. Anda mundur, rugi enggak? Rugi. Sama dengan prosesnya Tuhan. Otot-otot iman kita ditarik. Yang dulu semuanya mau serba instan, sekarang kesulitan mengajarkan kita untuk bergantung sama Tuhan. Anda itu kuat lebih dari yang Anda pikirkan. Amin. Ya, kita buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke, boleh nggak Anda bilang buat diri Anda, saya kuat lebih dari saya pikirkan. 1, 2, 3. Saya kuat lebih dari yang saya pikirkan. I am stronger than I think. Anda lebih kuat saudara, amin. Iya. Jadi kalau datang masalah, tekanan, persoalan hidup, jangan lembek. Jangan mau mundur, percayalah Anda mungkin sudah satu langkah lebih dekat dengan hasil akhirnya. Jangan mundur saudara, jangan mundur. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan waktu kita ada dalam kesulitan, waktu kita ada dalam masalah persoalan hidup? Ingat, masalah kesulitan Allah pakai untuk melatih kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ingat tanggung jawab kita. Ini yang ketiga. Ingat Yesus, ingat tujuan Yesus. Yang terakhir,
Ingat tanggung jawab kita. Kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini bukan karena osteoporosis ya, bukan. Ini kontennya beda. Dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang seringkali kita katakan, setiap kita punya perlombaan masing-masing. Amin. Setiap kita punya pertarungan masing-masing. Amin. Dan Allah tidak pernah salah menempatkan kita dalam perlombaan kita masing-masing. Dan setiap perlombaan itu dikhususkan untuk setiap kita. Anda punya perlombaan masing-masing. Itu ditata, itu dirancang khusus untuk setiap kita masing-masing. Anak muda itu dikasih, ditata, dirancang untuk setiap Anda masing-masing. Karena setiap kita punya tantangan tersendiri, perlombaan tersendiri, dirancang khusus untuk kita. Jadi kita harus menguatkan tangan kita yang lemah dan lutut kita yang goyah, dan terus berlari, keep on running, keep on running. Kenapa kita harus menguatkan tangan kita yang lemah dan lutut kita yang goyah? Karena dalam hidup ini pasti ada masa-masa di mana kita jatuh. Masa-masa di mana kita lemah. Masa-masa di mana kita terluka. Saya bilang mungkin orang melukai Anda. Percayalah, Anda pasti temukan Anda mungkin jatuh, disakiti, difitnah, dijahatin dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa terus berlari dan menyelesaikan perlombaan dengan baik? Sekali lagi, jadi bagaimana kita bisa terus berlari dan menyelesaikan perlombaan dengan baik? Jawabannya ada di ayat yang ketiga tadi. Ingatlah selalu akan Dia, siapa? Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik adalah dengan mengingat Yesus. Di dalam masalah persoalan hidup, ingat Yesus. Dia pernah lalui, dia selesai, dia finish. Dia lagi tunggu kita di garis finish sana. Mau nggak? Mau dong. Kalau mau, usaha dong. Ya. Jadi ingat, Yesus, dia bisa dalam wujud manusia, dia bisa selesai. Sampai garis akhir dia selesai. Paulus juga, dia bilang dia sampai selesai. Amin. Renungkan Yesus, ingat Yesus. Jangan putus asa, jangan jadi lemah. Teruslah berlari. Ingat, itu tanggung jawab kita. Terus berlari, terus berlomba. Saudara, kalau saya mau menyimpulkan khotbah saya ini dalam satu kalimat, mungkin saya akan bilang begini: tanggapan terbaik terhadap kesulitan adalah bukan untuk lari dari Allah, tetapi lari kepada Allah. Dalam masalah persoalan kesulitan hidup yang mungkin Anda akan jalani sepanjang tahun 2022 ini, saudara, larilah kepada Allah, jangan berlari dari Allah. Kenapa? Waktu Anda berlari kepada Allah, Anda akan dapat kekuatan. Anda tahu dia lagi tunggu Anda di sana, dan itu jadi Anda punya semangat. Jangan mundur, karena mungkin Anda mungkin selangkah lebih dekat dengan solusi, dengan jalan keluar. Dan semua kita yang siap dilatih oleh Allah, sama-sama kita katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya, haleluya.